Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MHI Podcast. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno dan kepada Bapak Direktur Saifullah dan kepada semua mentor pelaksana Santri Digitalpreneur Indonesia 2022. Dan semoga beliau semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas sebuah benda yang sering kita jumpai dalam keseharian kita ya. Namun sebelum itu kita intro dulu ya guys ya. Indonesia bangkit. Yang kita ketahui, sarung adalah suatu benda yang berbentuk persegi dan memiliki berbagai macam motif. Ada yang bermotif batik, ada yang kotak-kotak, dan ada yang berbentuk sewek itu yang bisa dipakai santriwati biasanya. Dan masih banyak lagi. Sarung sendiri sudah menjadi budaya di Indonesia. Seperti contohnya yang ada di Kalimantan kayaknya kalau nggak salah. Itu ada suatu tradisi budaya yang dinamakan perang sarung. Nah, sarung itu juga bisa sebagai alat pelengkap budaya di Indonesia, seperti contohnya yang ada di Jakarta, yang ada itu namanya Betawi, suku Betawi. Itu biasanya pakai sarung di sini itu menjadi adat bagi mereka. Akan tetapi sarung di Indonesia digunakan oleh umat muslim di Indonesia sebagai alat untuk ibadah, seperti contohnya sholat dan masih banyak lagi. Namun selain manfaat-manfaat yang telah kami sebutkan tadi, masih banyak manfaat-manfaat unik yang bisa kami sebutkan ketika membahas tentang sarung. Yang pertama, jaket gaul. Jadi selain digunakan untuk sholat, sarung juga bisa digunakan untuk jaket. Seperti contohnya kalau kalian sedang tidak punya jaket atau kalian kepanasan, kalian gak usah sedih. Sarung itu juga bisa kalian gunakan sebagai jaket kok, santai saja. Yang kedua, senjata perang-perangan. Biasanya anak-anak itu menggunakan sarung sebagai alat untuk perang-perangan seperti cambuk. Dan ternyata ketika terkena kulit lumayan sakit juga loh. Yang ketiga, mukena sholat. Allahu Akbar. Sarung yang identik dengan fashion pria ternyata juga bisa digunakan oleh wanita loh. Seperti contohnya ketika kita mau sholat dan tidak ada mukena, kita bisa menggunakan sarung itu sebagai mukena. Akan tetapi bawahnya itu harus dilengkapi ya. Kalau atasnya saja nggak cukup. Yang keempat, kostum ninja dan maling. Biasanya anak tahun 70 dan 80-an mereka menggunakan sarung sebagai kostum jubah ninja Jepang. Ya seperti anime Naruto gitulah. Yang nomor 6, jadi alas tidur atau spray.
Jadi ketika kita kedinginan tidur di lantai atau tidur di saat kita kemah atau gimana, kita bisa menggunakan sarung sebagai alas untuk tidur di bawah. Jadi kita nggak kedinginan ketika kita camping, kita nggak digigit serangga atau yang lainnya. Yang nomor 7, menangkap barang. Kalian pernah nggak sih memanjat pohon mangga, lalu mangganya itu jatuh ke bawah dan pecah? Nah, kan sayang sekali. Maka dari itu fungsi dari sarung itu untuk menangkap barang atau sesuatu dari teman yang dilempar dari atas agar tidak jatuh ke bawah dan rusak. Nah, itulah tadi manfaat-manfaat dari sarung. Sebenarnya masih banyak sih manfaat-manfaat dari sarung yang unik. Mau tahu kelanjutannya? Tonton video selanjutnya dari kami di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang sebanyak-banyaknya. Santri Digitalpreneur Indonesia Bangkit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.